Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis yang beranggotakan Ramesta Febri Ramadan NPM 16133100042, Yesi Fasiratus Saadah NPM 18133100017, Hasna Rida Novia Sari Putri NPM 18133100021, Santika Widya Astuti NPM 18133100037, Karmita Miftahul Janah NPM 18133100100. Saya Hasna Rida Novia Sari Putri, NPM 021, akan memulai presentasi yang pertama, yaitu pengertian profesi. Di sini, pengertian profesi ada berbagai macam pengertian. Antara lain, menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu. Profesional yaitu sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut definisi yang sangat luas, profesi disebut dengan pekerjaan, diberikan oleh Hidayat Nur Wahid. Definisi yang sempit, profesi adalah pekerjaan yang ditandai oleh pendidikan dan keterampilan khusus diwakili oleh pemikiran Kanta dan dari Kamus Bahasa Indonesia. Definisi yang lebih khusus, profesi ditandai oleh 3 unsur penting, yaitu pekerjaan, pendidikan, keterampilan khusus, dan adanya komitmen moral atau nilai etis diberikan oleh Wijojo Niti Sastro. Sebenarnya pengertian profesi ini yang dimaksud sebagai sebutan untuk pekerjaan mulia. Profesi disebut mulia karena orang menyandang profesi itu seperti tidak semata-mata menggunakan keahliannya saja untuk tujuan mencari nafkah, tetapi juga memenuhi misi sosial dan dari pekerjaan yang berdampak luas bagi masyarakat. Untuk yang selanjutnya, yaitu bisnis sebagai profesi. Profesi dikatakan sebagai pekerjaan penunjang nafkah. Semua aktivitas bisnis disebut dengan profesi karena sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang yang memiliki latar pendidikan yang berbeda dan keahlian untuk bekerja sama dalam satu aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi. Yang membedakan pekerjaan biasa dengan profesi ada pada dampak dari pekerjaan biasa dan profesi tersebut pada masyarakat. Pekerjaan biasa mempunyai dampak terbatas, sedangkan profesi berdampak luas pada masyarakat. Bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi atau ciri-ciri profesi, yaitu profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Sebagian besar jenis pekerjaan dalam perusahaan dilaksanakan oleh jajaran manajemen, menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi baik melalui pendidikan formal ataupun informal. Profesi menurut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara baik secara positif maupun secara negatif. Saya, Santika Widya Astuti, NPM 037, akan melanjutkan presentasi berikutnya. Slide berikutnya itu tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip di sini diartikan sebagai asas atau dasar untuk berpikir dan bertindak. Kemudian ada beberapa contoh prinsip etika bisnis dari beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Chalk Roundtable. Di sini sifatnya lebih menekankan kepada kebersamaan dan penghormatan terhadap harkat atau martabat nilai-nilai individu. Yang pertama itu ada tanggung jawab bisnis dari shareholder ke stakeholder. Yang kedua itu ada dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. Ini menuju inovasi, keadilan dan komunitas dunia. Yang ketiga itu ada perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Yang keempat itu ada sikap saling menghormati aturan yang ada. Yang kelima itu ada dukungan bagi perdagangan multilateral, yang ini mendukung
perdagangan secara global. Yang keenam ini ada sikap hormat bagi lingkungan alam dan tidak mencemarkan atau merusak lingkungan alam. Kemudian yang terakhir ini ada menghindari operasi-operasi yang tidak etis, seperti contohnya itu ada penyuapan atau korupsi atau hal-hal yang menyimpang lainnya. Selanjutnya itu ada prinsip etika bisnis menurut Sonny Craft. Setidaknya ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis. Yang pertama itu ada prinsip otonomi, yaitu menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua itu ada prinsip kejujuran, di mana ini melakukan kepatuhan atau melaksanakan kepatuhan berbagai komitmen, kontrak, atau perjanjian sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Di sini tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek ataupun golongan yang ada. Kemudian yang keempat itu ada prinsip-prinsip saling menguntungkan yang dirasakan oleh semua pihak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada prinsip integritas moral yang tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan atau tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip etika bisnis menurut Lawrence, Weber, dan Post. Prinsip etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contoh prinsipnya ini di sini yaitu kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak dari orang lain. Kemudian yang keempat, prinsip etika bisnis itu menurut Weiss yang mengumumkan 4 prinsip yaitu martabat atau hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan bagi semua orang atau semua pihak. Slide selanjutnya yaitu etika lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup. Pada umumnya, masalah etika selama ini hanya dipahami sebatas pengaruh manusia terhadap manusia lain, baik secara teori deontologi, di mana perilaku etis hanya dilihat dari sudut pandang manusia, yaitu sejauh mana setiap orang menghargai, mempertimbangkan, memelihara, dan memperdayakan umat manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Kemudian secara teologis, perilaku etis juga hanya menyorot kepentingan umat manusia, dilihat dari konsekuensi atau akibat dari setiap keputusan dan tindakan manusia terhadap manusia lainnya. Kemudian secara teonomis, pemaknaan ajaran agama juga dilihat semata-mata dari sudut pandang manusia sebagai pusat perhatian dalam hubungannya antara manusia dan Tuhan, atau kekuatan terbatas atau kekuatan tak terbatas, dan sejauh mana umat manusia telah beriman dan menaati perintah-perintah Tuhan sebagaimana diwahyukan dalam setiap kitab suci dalam upaya mencapai kehidupan bahagia di surga. Kemudian ada akumulasi bahan beracun. Pabrik-pabrik yang berdiri selama ini umumnya membuang limbahnya ke dalam sungai-sungai dan laut. Bukan saja air sungai dan laut yang mulai tercemar, namun udara di sekitar terutama di kota-kota besar juga tercemar oleh asap hitam yang mengandung gas beracun yang keluar dari knalpot berbagai merek dan jenis kendaraan. Dan ini tentunya bukan hal yang baik untuk lingkungan, dan juga ini merupakan penyimpangan dari sebuah etika lingkungan hidup. Kemudian ada efek rumah kaca. Para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pemanasan global itu adalah akibat dari efek rumah kaca, di mana hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap dan tidak dapat keluar dari atmosfer bumi oleh partikel-partikel gas polutan atau sering disebut dengan gas rumah kaca, dan hal ini sangatlah membahayakan bagi kehidupan manusia yang ada di bumi, dan ini juga merupakan
salah satu etika dalam lingkungan hidup yang tidak baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Santika, yaitu perusakan lapisan ozon. Penyebab utama dari perusakan lapisan ozon ini adalah adanya gas polutan yang disebut klorofluorokarbon atau CFC. Nah, bila CFC ini tidak dapat dikendalikan lagi, maka gas polutan CFC ini akan semakin banyak memenuhi lapisan ozon yang nantinya akan merusak lapisan ozon itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada hujan asam atau acid rain. Nah, hujan asam itu timbul dari adanya munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap hitam. Nah, asap hitam itu akan memacu timbulnya hujan asam. Nah, hujan asam ini memiliki dampak yang buruk. Hujan asam itu dapat merusak hutan, mencemari air danau, dan bahkan merusak gedung-gedung yang ada. Selanjutnya itu ada deforestasi dan penggurunan. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan atau perusakan. Nah, itu biasanya mengubah lahan hutan menjadi lahan non-hutan. Dampak dari deforestasi itu sangat banyak. Salah satunya itu sering terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam itu seperti banjir, erosi, dan berkurangnya fungsi hutan untuk penyerapan gas polutan. Nah, untuk penggurunan itu sendiri juga memiliki banyak dampak negatif. Nah, salah satunya itu berkurangnya kualitas tanah. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman berbagai bentuk dan jenis kehidupan di bumi ini. Nah, untuk keanekaragaman hayati ini banyak sekali menunjang kehidupan sehari-hari, seperti memperkaya alam, mempercantik alam. Nah, namun pada kenyataannya di zaman sekarang ini sering terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga mengurangi jenis-jenis flora dan fauna. Selanjutnya, paradigma etika lingkungan. Nah, di dalam bahasa kebudayaan terdapat antroposentrisme, yang mana suatu paradigma atau pola pikir etika yang hanya mengutamakan tentang manusia saja. Nah, pola pikir yang seperti ini tentunya akan mengesampingkan kehidupan selain manusia. Contohnya itu hewan, tumbuhan, dan benda mati lainnya. Nah, terdapat 3 paradigma yang membahas tentang etika terkait dengan isu lingkungan hidup. Yang pertama itu ada etika kepentingan generasi mendatang. Nah, paradigma ini memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya tidak hanya diambil untuk mementingkan generasi saat ini saja, tetapi mementingkan generasi yang akan datang. Nah, contohnya itu seperti di bidang pertambangan, itu minyak bumi. Nah, manusia itu diminta agar menghemat sumber daya alam, apalagi kan mengingat sumber daya alam itu sifatnya terbatas, tidak dapat diperbarui. Nah, penggunaannya itu sebisa mungkin berhemat, tidak hanya mementingkan pada generasi saat ini saja, tetapi menyisakan untuk generasi yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada etika lingkungan biosentris. Nah, etika lingkungan ini memandang bahwa tidak hanya dari sudut pandang manusia saja, tetapi dari sudut non-manusia. Nah, maksud dari etika biosentris ini agar memperluas wilayah kesadaran, kepekaan, dan kepedulian umat manusia untuk memandang seluruh spesies selain manusia. Nah, yang ketiga itu ada etika ekosistem. Nah, ini menganggap sang pencipta dan seluruh ciptaannya itu merupakan moral patience. Nah, etika dalam hal ini dipahami dalam arti luas, terpadu antara pencipta dan seluruh ciptaannya. Nah, baiklah, yang selanjutnya saya Ramsa Febri Ramadan akan melanjutkan mengenai kode etik di tempat kerja. Sampai saat ini etika dibahas dan dipahami pada tingkat etika umum. Etika sebagai proses penalaran yang mengkaji pengertian, teori, prinsip-prinsip atau kaidah tentang
baik buruknya perilaku manusia secara umum. Dalam setiap organisasi bisnis, terdapat lebih dari satu orang pelaku bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Dilihat dari tingkatan jenjang organisasi bisnis, misalnya, organisasi bisnis yang berbentuk perseroan terbatas. Ada orang yang menduduki posisi sebagai pemegang saham, anggota dewan, komisaris, anggota dewan direksi, dan karyawan. Karyawan pun dapat digolongkan menurut jenjang, yaitu manajer dan staf biasa. Fungsi dan jenjang jabatan tertentu. Tetap saja dalam masing-masing fungsi jabatan tersebut berlaku isu-isu etika yang spesifik. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi. Pada bagian berikut ini akan dibahas prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi seperti fungsi sumber daya manusia SDM, pemasaran, akuntansi, keuangan, teknologi informasi, dan fungsi lainnya. Yang pertama adalah kode etik sumber daya manusia atau human resource. Untuk memahami peran SDM, human resource bagi negara dan juga perusahaan, AM Lilik Agung 2007 mengutip kisah yang sangat menarik tentang Kaisar Hirohito dengan bom atomnya. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, tentara Jepang yang sangat kuat tiba-tiba terpaksa menyerah tanpa syarat tak kalah tentara sekutu yang dipimpin Amerika Serikat menjatuhkan bom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaan ini menyiratkan bahwa Kaisar mempunyai visi yang jauh ke depan dan sangat menyadari pentingnya pendidikan bagi bangsa dan rakyatnya untuk membangun SDM yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah kode etik pemasaran. Fungsi pemasaran di dalam perusahaan memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan karena menjadi ujung tombak perusahaan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan di luar perusahaan. Fungsi pemasaran lebih luas dari sekadar melaksanakan fungsi penjualan. Kode etik akuntansi. Efektivitas akuntansi di dalam perusahaan ditentukan oleh karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan akuntansi yang dihasilkan. Di dalam buku pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, pada bagian awal tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dikemukakan dua indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan dan dapat diandalkan reliabel. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi. Pada bagian berikut ini akan dibahas prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi seperti fungsi sumber daya manusia SDM, pemasaran, akuntansi, keuangan, teknologi informasi, dan fungsi lainnya. Yang pertama adalah kode etik sumber daya manusia atau human resource. Untuk memahami peran SDM, human resource bagi negara dan juga perusahaan, AM Lilik Agung 2007 mengutip kisah yang sangat menarik tentang Kaisar Hirohito dengan bom atomnya. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, tentara Jepang yang sangat kuat tiba-tiba terpaksa menyerah tanpa syarat tak kalah tentara sekutu yang dipimpin Amerika Serikat menjatuhkan bom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaan ini menyiratkan bahwa Kaisar mempunyai visi yang jauh ke depan dan sangat menyadari pentingnya pendidikan bagi bangsa dan rakyatnya untuk membangun SDM yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah kode etik pemasaran. Fungsi pemasaran di dalam perusahaan memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan karena menjadi ujung tombak perusahaan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan di luar perusahaan. Fungsi pemasaran lebih luas dari sekadar melaksanakan fungsi penjualan. Kode etik akuntansi. Efektivitas akuntansi di dalam perusahaan ditentukan oleh karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan akuntansi yang dihasilkan. Di dalam buku pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, pada bagian awal tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dikemukakan dua indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan dan dapat diandalkan reliabel. Saya Yasifa Siratus Saada, NPM 017, ingin menjelaskan tentang perbandingan kode etik. Nah, di sini terdapat tabel topik-topik kode etik dalam perbandingan. Nah, American Marketing Association yang pertama yaitu ada tanggung jawab, Institute of Management akuntannya yaitu kompetensi, dan Association for Investment Management and Research-nya yaitu kompetensi, dan Association for Computing Machine-nya yaitu tanggung jawab dan komitmen. Yang kedua, ada kejujuran dan kewajaran, dan di Institute of Management akuntannya yaitu integritas, di Association for Investment Management and Research-nya yaitu integritas, martabat atau dignity. Dan di Association for Computing Machine-nya yaitu jujur dan dapat dipercaya.
Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Institute of Management akuntannya yaitu kerahasiaan dan objektivitas. Dan di Association for Investment Management and Research-nya yaitu kerahasiaan, objektivitas, serta independensi. Untuk di Association for Computing Machine-nya yaitu kerahasiaan, menghormati hak kekayaan intelektual. Yang keempat ada hubungan organisasi. Di Institute of Management akuntannya yaitu resolusi atas konflik etis, dan di Association for Investment Management and Research-nya yaitu kehati-hatian atau larangan menggunakan informasi non-publik. Di Association for Computing Machine-nya yaitu adil, tidak diskriminatif atau menghormati privasi orang lain. Beberapa konsep yang biasa muncul dalam pedoman kode etik suatu profesi yaitu yang pertama ada integritas. Nah, integritas ini itu menyiratkan pengertian keutuhan atau keseimbangan yaitu dalam hal kecerdasan, kesehatan fisik, mental, dan spiritual atau pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku, dan kemudian ini tuh menjadi dasar fondasi untuk membangun kepercayaan serta meliputi banyak atribut atau kualitas terkait untuk membangun karakter atau pribadi utuh, antara lain yaitu pengetahuan, keterampilan, kejujuran, keukuhan, konsistensi, tindakan yang benar, tanggung jawab, kematangan, loyalitas, ketekunan, keaktifan, dan sifat tidak korup. Nah, dan integritas ini itu merupakan dasar penegakan etika. Karena jika integritas sudah melekat menjadi sifat seseorang, maka atribut-atribut lainnya sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari karakternya. Yang kedua ada whistleblowing. Nah, ini tuh merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Namun, apabila tindakan pembocoran ini sudah dilakukan kepada masyarakat atau di luar perusahaan, maka tindakan ini itu disebut dengan external whistleblowing. Dan sedangkan pembocoran kepada orang pejabat di dalam perusahaan, maka tindakan ini itu juga disebut dengan internal whistleblowing. Yang ketiga ada kompetensi. Nah, ini itu merupakan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Nah, kompetensi ini itu mencakup penguasaan ilmu, keterampilan yang mencukupi, serta perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, ada objektivitas atau independensi. Nah, objektivitas ini itu berarti sesuai dengan tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta. Dan konsep ini itu menyiratkan bahwa segala sesuatu itu diungkapkan dengan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar. Sedangkan untuk independensi itu mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dalam profesi angkutan publik, istilah independensi ini dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu ada independent in face dan independent in appearance. Kasus yang kami ambil yaitu tentang obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propofol dan Diclofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk yang ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propofol tapi juga Diclofos yang ini turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Dan obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 21A, jenis semprot atau HIT 17L cair isi ulang. Nah, untuk
Soal kasusnya, berikan solusi apa yang tepat untuk mengatasi kasus di atas. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan kelompok. Di sini yang pertama, integritas sering dipresentasikan sebagai kejujuran, kokoh, serta konsisten. Hal itu sangat penting bagi perusahaan. Salah satunya adalah untuk menciptakan reputasi baik. Lantas, bagaimana perusahaan mengembangkan dan atau meningkatkan integritas kepada para karyawannya di dalam suatu organisasi perusahaan? Yang kedua, dalam kode etik, fungsi dan lainnya dijelaskan bahwa organisasi perusahaan adalah suatu sistem. Ciri pokok suatu sistem adalah bahwa setiap elemen di dalam perusahaan akan berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Lantas bagaimana perusahaan membuat atau menjaga organisasi yang kuat agar tercipta suatu sistem yang baik yang dapat menciptakan hubungan saling percaya? Dan presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.